Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama sekali atas nama pengurus Masjid At-Tabayun, saya menyampaikan terima kasih sebesarnya dan penghargaan tertinggi kepada DPP Majelis Ulama Indonesia, karena berdasarkan surat keputusannya tertanggal 3 Juni kemarin, Majelis Ulama telah membentuk tim khusus untuk memantau, melihat dari dekat bagaimana prospek pembangunan Masjid At-Tabayun di Kompleks Taman Villa Maruya ini. Baik, saya jelaskan nama-namanya antara lain. Yang pertama, Dr. Haji Iksan Abdullah, sarjana hukum, master hukum, wakil sekretaris jenderal DP MUI. Yang kedua, Profesor Dr. Dadi Ishak, ketua Komisi Hukum dan HAM MUI. Yang ketiga, Profesor Dr. Zainal Arifin Husin, Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI. Yang keempat, Haji Saiful Anwar, Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI. Erfandi, Sekretaris Komisi Hukum dan HAM MUI. Kasbudin Nur SH, Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan HAM MUI. Dan Deni Kurniawati, Sekretaris DP MUI. Satu lagi nama yang istimewa yang tadi menjadi khotib yang luar biasa membakar semangat para jemaat Masjid At-Tabayun adalah Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Beliau adalah wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Itu wakil dari Bapak Kiai Haji Maruf Amin di MUI-nya. Nah, sekarang saya persilakan Bapak-Bapak untuk bicara. Silakan. Kami dalam posisi menerima Bapak dan mengucapkan terima kasih banyak. Silakan memberi komentar setelah melihat, merasakan, berada di tenda Arafah di Taman Villa Maruya. Barangkali bisa menebus, ya, karena tahun ini tidak ada jemaah haji yang diberangkatkan. Dengan demikian kita sudah bisa merasakan tanpa harus berhaji dulu, karena memang dilarang oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan Masjid At-Tabayun di Maruya, para pimpinan Majelis Ulama Indonesia, terutama dari Komisi Hukum dan HAM. Alhamdulillah, hari ini kami berkesempatan untuk sholat Jum'ah bersama di Masjid Tabayun ini. Mudah-mudahan ya dengan adanya sholat Jum'ah ini dari delegasi MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia sangat mengapresiasi bapak-bapak dari pimpinan dan panitia pembangunan Masjid At-Tabayun ini, dan kami yakin bahwa masjid ini akan memberikan kontribusi maksimal bagi ya perdamaian, kebersamaan dan kerjasama antara warga yang tinggal di komplek ini. Masjid ini merupakan mercusuar daripada warga yang beragama Islam untuk menunjukkan jati dirinya bahwa Indonesia betul-betul memiliki konstitusi Pancasila yang menjamin warganya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tidak ada yang namanya minoritas dan mayoritas. Ini yang sangat indah, tidak pernah kita temukan di dunia manapun. Kita mayoritas
Muslim tapi tidak pernah mengklaim bahwa tirani mayoritas atas minoritas. Ya, semuanya sama. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran kami, bapak-bapak dari panitia akan ya terus termotivasi, dan soal dana saya yakin ya sudah terkumpul. Berapa jumlahnya ya hanya Allah yang tahu. Nah, yang terakhir ini tenda menarik. Ya, biasanya kita tinggal berada di bawah tenda Arafah. Ya, saya sangat setuju karena sudah 2 tahun warga Indonesia tidak bisa melakukan ibadah haji, maka alangkah idealnya, baiknya kalau kita menghimbau ya dana sisa untuk pelunasan haji itu ya disalurkan untuk pembangunan Masjid At-Tabayun ini. Kalau ONH plus mungkin sekitar dana sisanya $8.000. Kalau ONH dan reguler itu ya mungkin sekitar 25 juta. Nah, kalau ada sekitar 50.000 orang yang melakukan sumbangan, mentransfer dana pelunasan haji ke Masjid At-Tabayun ini, saya pikir dalam waktu dekat akan menjadi sebuah kenyataan. Dan yang terakhir, kami berharap agar desainnya dibuat sedemikian rupa ya menyesuaikan dengan kondisi lokal, tidak harus ke Arab-Araban. Dalam arti yang namanya Dome Rock itu juga bukan asalnya dari Arab, itu asalnya dari Kristen Ortodok. Jadi kalau bisa kita bangun masjid yang bagus, nyaman, kelihatannya indah, tidak kumuh, dan juga akan sangat bersahabat dengan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media. Jadi memang Indonesia ini indah. Ketika ada pembangunan masjid seperti ini, kemudian ya biasa ada yang keberatan, dan saya mendengar bahwa isu ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi kami dari Majelis Ulama Indonesia sudah melihat semua dokumentasinya bahwa panitia pembangunan Masjid At-Tabayun ini yang masih dalam tenda ini itu sudah memiliki semua izin yang dipersyaratkan bagi pembangunan rumah ibadah yang tunduk kepada PBM. Jadi PBM itu adalah SK atau surat keputusan bersama ya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama untuk sebagai guidance atau pedoman dalam rangka pendirian rumah ibadah. Jadi apabila Gubernur DKI telah mengizinkan pembangunan rumah ibadah, dalam hal ini masjid yang kebetulan di Seantero ini dalam area 2000 hektar ini 30 hektar ini tidak ada satupun tempat ibadah. Jadi saya kira sudah bagus sekali kita dukung dari Majelis Ulama Indonesia agar pembangunan ini dapat terlaksana, dan ini sudah sesuai dengan peraturan yang disepakati oleh majelis agama di Indonesia, yaitu PBM. Saya berharap nanti semua pihak di sini, masyarakat, gubernur, dan warga yang keberatan itu bertemu untuk bermusyawarah di sini. Seperti halnya model yang dibangun di Grand Wisata yang alhamdulillah berakhir dengan musyawarah dan perdamaian. Masjidnya didirikan dan masyarakatnya berdamai. Saya kira itu kami hadir di sini adalah dalam rangka untuk memberikan dukungan moral kepada warga masyarakat, khususnya panitia yang akan membangun Masjid At-Tabayun. Kami bersama-sama di sini ada Profesor Zainal Arifin dari Komisi Hukum HAM, kemudian Pak Kasbudi Nur sama dari Komisi Hukum HAM, dan Ervandi. Beliau adalah one team itu adalah Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Jadi kedudukannya di atas kami sebagai pimpinan tertingginya. Terima kasih, itu saja yang ingin kami sampaikan.
saya juga mengharapkan teman-teman media untuk membantu perjuangan teman-teman di sini yang ingin mendirikan masjid dalam rangka tadi meletakkan kerukunan umat beragama di komplek yang indah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.